Semuanya itu butuh proses. Butuh proses untuk mencapai yang diinginkannya, yang tentu saja dimulai dari bawah. Jadi kalau di pelajaran kesenian itu kita belajar tangga nada ya. Tangga nada, menarik Do, nih. do, re, mi Oke. sampai ke do atas. Yes. Jadi kalau misalkan tangga nada ini kita lompat, do, re langsung ke do lagi, itu kan aransemen musiknya, komposisi musiknya tidak terdengar dengan baik. Sama juga. Jadi kalau Gen Z hari ini melihat orang-orang yang sukses entah di mana, jangan dilihat suksesnya hari ini, tetapi berapa lama dia berproses untuk menjadi sukses seperti itu. Kadang-kadang pada Gen Z tertentu itu nanam hari ini, harus panen hari ini. Ini yang agak susah. Jadi berproses. Jadi orang-orang yang sukses itu, yakinilah mereka itu juga pernah menjadi muda. Lalu di masa mudanya tidak seperti yang kita lihat hari ini, ada proses berkelanjutan dan sebagainya. Halo Empower, selamat datang di podcast Suara Rakyat. Kali ini bareng aku, Ana Kansa, dan topik kita kali ini menarik karena kita akan bahas tentang nationality atau nasionalisme. Tapi di era Gen Z nih Empower semuanya. Kalau dulu kita dengar nasionalisme itu identik sama perjuangan yang turun di medan perang. Tapi itu dulu. Kalau sekarang gimana? Di eranya Gen Z yang semua serba cepat, semuanya perputarannya serba wow, pokoknya ya, global juga, semuanya tentang teknologi berkembang sangat pesat pada saat ini. Nah, untuk itu buat ngobrolin itu semua, Ana kan datengin langsung nih pakarnya, yaitu Mas Abdari atau kita sapa Mas AB. Selamat datang Mas AB. Selamat datang, selamat pagi nih. Wah, gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah, nih baik, walaupun agak sedikit tuntasnya begitu cepat ya. Padat banget Mas, kalau Padat. saya amati Mas Ya. AB ini harus tetap strong dan semangat ya Mas. Harus semangat. Harus semangat. Dari Komisi D. DPRD Provinsi Jawa Timur, kita bahas tentang nationality tapi di Gen Z nih Mas. Ya. Kalau dulu memang bentuk pengekspresian itu identik dengan turun langsung nih ke lapangan untuk menyuarakan, untuk tahu bahwa kita nasionalis banget. Tapi kan beda dengan ekspresi anak muda sekarang di Gen Z nih Mas. Ekspresinya beda-beda, bisa melalui konten dan lain-lain. Kalau menurut Mas Abi nih, Empower pengen tahu arti nasionalisme buat Gen Z hari ini tuh gimana Mas? Sederhananya cinta terhadap tanah air. Iya. Tanah air yang kita punya, seberapapun baiknya dan seberapapun tidak baiknya misalkan, tetapi kata judul lagu itu It Is My Country. Betul kalau itu. Jadi karena ini Harus. adalah negeri kita bersama, maka ke depan itu sesungguhnya yang menjadi penentu adalah Gen Z. Di statistik itu populasi Gen Z itu kan 60%. Maka 60% ini yang ada di Indonesia harusnya mendapat ruang dari pemerintah. Walaupun pemerintah menurut saya kadang-kadang dia lupa membuat analogi. Jadi kenapa Gen Z sebagian menjadi sosok atau figur yang seperti itu? Karena salah satunya dipicu oleh cara orang tua mendidik. Misalkan begini, dulu jadi kan orang muda di zaman itu sekarang menjadi orang tua dan memimpin republik ini, cara berpikirnya adalah cara berpikir mereka. Yang dulu ya Nah, mestinya ketika populasi Gen Z sudah 60% itu berarti mayoritas, mereka seharusnya melakukan amatan, observasi yang dimaui Gen Z itu yang seperti apa cara memahami nasionalisme, cara mencintai tanah airnya. Jadi kalau Gen Z hari ini kemudian berbeda pendapat, jangan dipahami ini sebagai bentuk perlawanan, tetapi itu harus dimaknai sebagai rasa cinta tanah air dari Gen Z yang disampaikan dengan cara yang berbeda. Nah, kalau dulu itu kan nggak seperti itu.
Kalau misalkan berbeda pendapat dengan orang tua, maka orang tua akan mengatakan, kamu melawan saya. Betul. Nah, Betul. sekarang kan nggak boleh begitu. Nah, kalau pola-pola lama diterapkan di Gen Z yang mayoritas ini, maka Gen Z kemudian akan mencari ruang tersendiri untuk memaknai nasionalisme itu. Betul. Jadi untuk berekspresi dengan tadi pendapat itu nggak salah, Mas ya. Yes. Itu bentuk mereka nasionalismenya di situ. Ya. Oh gitu. Jadi harus paham juga nih, kita sediain ruang buat Gen Z ini bisa berekspresi. Ya, malah menurut saya Gen Z ini harus diberi porsi lebih banyak supaya diketahui cara orang tua melihat Gen Z memandang negerinya seperti apa. Nah, ini penting. Jadi anak-anak muda itu kan sekarang nggak bisa dipaksa. Jadi walaupun niatnya baik menciptakan anak-anak muda yang cinta tanah air, tetapi metodenya, caranya nggak tepat, mereka akan merumuskan sendiri untuk mengekspresikan cinta tanah air yang mereka pahami. Oleh karena itu butuh kreativitas agar kena nih dogma-dogma tentang nasionalisme masuk ke anak-anak muda. Itu salah satunya gitu ya. Masih relevankah itu, Mas, wujud nasionalisme di era globalisasi seperti ini? Masih bisa ya? Masih bisa. Jadi cara terbaik itu menurut saya kan dimulai dari rumah. Rumah itu adalah etalase dari dunia kecil bernama Republik gitu ya. Karena teorinya kalau anak-anak muda ini tidak rapi di rumahnya, ada kemungkinan dia membuat ketidakrapian di luar rumah. Juga. Di luar rumah. Gitu. Tuh. Satu. Yang kedua, kalau orang tua berperilaku tidak rapi, maka dia menjadi figur, menjadi model bagi anak-anak sekarang yang juga memilih untuk tidak rapi karena modelnya tidak rapi. Betul. Nah, itu sebabnya jadi harus ada sintesa yang menjembatani antara kepentingan anak muda dengan nawa itu orang tua. Keyakinan kita semuanya itu orang tua itu cita-citanya baik. Kan nggak bisa dipaksa juga. Kalau misalkan anak ini maunya masuk di kedokteran, lalu orang tua memaksa untuk menjadi guru, kan nggak bisa. Betul. Tuh betul sih, Mas. Jadi memang harus ada sintesa yang menjembatani kalau dari kata Mas Abe tadi. Kalau nasionalisme lagi-lagi Gen Z ini kan apa ya, Mas ya, sangat-sangat terbuka di era digitalisasi seperti ini. Yang diserap itu kan ya banyak, yang masuk ini banyak. Apalagi Gen Z itu adaptif banget sama isu publik. Nah, semuanya masuk, dia telan dan dia bebas tadi untuk mengekspresikan semuanya. Nah, itu tuh apakah keterbukaan itu di Gen Z mempengaruhi rasa nasionalisme Gen Z? Itu ada kemungkinan, Mas? Saya kira ya, ada. Jadi kalau misalkan orang tua itu juga harus terbuka. Walaupun di titik yang lain ada orang tua yang bersikap ambigu, misalkan mengatakan begini, ketika ditanya saya sama orang tua, ditanya oleh orang tua yang lain, lalu orang tua yang ini menjawab, saya itu kalau nggak penting nggak ngomong sama anak, akan nggak begitu. Begitu kan harapannya. Karena posisi siapapun anggota keluarga itu dia menjadi anggota keluarga, dia juga menjadi teman, lalu ada diskus di situ. Bagaimana orang tua misalkan bertanya, piye toh cari awak gimana ini memandang nasionalisme itu seperti apa? Ada diskusi. Karena kalau tidak ada diskusi, mereka saling menafsir. Kalau mereka saling menafsir, padahal mereka bukan penganut aliran kebatinan, ini kan susah. Susah. Nah, oleh karena itu tadi keterbukaan masuk. Jadi orang tua itu ya terbuka juga untuk hal-hal yang bisa dibuat terbuka. Betul. Sepakat sih, Mas. Dan itu kayaknya nggak banyak yang ini deh, nggak banyak yang menerapkan itu, ngajak ngobrol di era seperti ini, nggak banyak. Jarang, apalagi ada media sosial, ada medsos, ada apa gadget. Betul. Yang pengen Ana tahu lagi nih, Mas, kaitannya sama media sosial nih yang sebelum kita pindah segmen. Kalau di media sosial ini seberapa berpengaruh? Sangat
sangat berpengaruh. Karena ajaran dari nasionalisme itu antara lain adalah integrasi. Yes. Nah, gadget itu surveinya salah satu penopang di mana antara satu keluarga dengan anggota keluarga yang lain sudah terancam disintegrasi mulai dari rumah. Mereka bertemu di rumah, tetapi mereka tidak guyup, saling sudah punya dunia sendiri-sendiri. Oleh karena itu, hal yang paling mungkin bisa dilakukan di rumah ketika siapapun ada di rumah dalam rangka persatuan Indonesia tadi itu, di jam-jam tertentu, ayo bareng-bareng kita naruh HP, karena ini kalau bahasanya teman-teman itu kan quality time. Quality time-nya dapat di situ sih, Mas. Nah. Oke. Itu menarik sih, Mas Abe. Nah, lebih menarik lagi, kita harus kasih Empower ini paham juga buat gimana menerapkan nasionalisme ini, tapi di kehidupan sehari-hari real di Gen Z, Mas Abe. Di segmen berikutnya, ketemu lagi bersama kita ya, Empower. Jangan kemana-mana. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Di segmen sebelumnya, kita sudah kenal nih nasionalisme di Gen Z itu seperti apa, langsung dengan Mas Abe. Nah ini Mas Abe, mau kembali lagi. Kalau tadi itu bahkan kita itu berjarak sebetulnya. Di rumah pun berjarak, dengan saudara juga berjarak, itu karena media sosial. Nah kalau kita mau tahu aksi sederhana bahwa Gen Z itu disebut dia sudah punya jiwa nasionalisme, itu dikatakan punya itu gimana? Jadi titik tolak dari nasionalisme itu kita bisa bermula dari ajaran yang ada di dalam Pancasila, misalkan gitu ya. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Oke. Jadi di rumah dengan berbagai aliran walaupun agamanya sama, cara berdoanya itu kan macam-macam itu ya. Ada berdoa yang mengacungkan telunjuk, oke. Ada yang berdoa dengan menengadahkan dua telapak tangan. Itu paling umum. Nah, ini kalau kemudian tidak bisa memiliki rasa nasionalisme kepada anak-anak, terutama Gen Z, ini kan seolah-olah dua hal yang berbeda. Iya sih. Maka kemudian supaya tidak ada pertentangan, nah cara kita menjelaskan begini. Ketika ada yang bertanya, apa misalkan perbedaan antara yang amin dengan telunjuk tangan ke atas atau amin yang menengadahkan kedua tangan? Maka jawaban humornya kan begini. Jadi kalau yang telunjuk ke atas itu anten biasa, kalau yang begini itu adalah anten parabola, dua-duanya kan ingin menangkap sinyal. Nah, sama-sama ya. Itu satu. Yang kedua, nah anak itu harus dilibatkan untuk membuat keputusan ketika di republik kecil bernama rumah tangga itu ada masalah. Nah, sekali lagi kadang-kadang orang tua lupa untuk menanamkan, ini kan benih-benih kecil gitu ya. Iya, dimulai dari dalam keluarga dulu. Oke, itu kan sila pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kan suka ada tuh orang tua yang bilang kepada anaknya ketika dia janjian dengan debt collector, dia bilang ke anaknya, nah nanti kalau ada orang itu bilang ya ibu sedang keluar atau bapak sedang keluar, padahal ditagih hutang kan. Nah gitu. Ini kan sudah kemanusiaan yang adil kan, tidak beradab ini kan, tidak beradab. Nah, itu hal-hal kecil. Jadi bagi saya memulai nasionalisme terhadap anak kemudian naik menjadi Gen Z kan tidak harus mengibarkan bendera merah putih, enggak harus seperti itu gitu. Tetapi menumbuhkan kesadaran bahwa kebersamaan itu penting, bahwa keadaban itu urgen dalam kehidupan, sehingga yang terjadi kemudian persatuan Indonesia. Itu bisa terwujud. Nah, persatuan Indonesia itu kan bisa dimulai dari rumah dengan tadi itu. Ada, makanya kalau kita punya meja, sesungguhnya filosofi meja itu adalah tempat berkumpul di rumah, berkumpul di situ. Nah, hari ini tidak selalu ada pemandangan yang seperti itu. Betul, walaupun ada di dalam rumah yang sama, tetapi
keasikannya sudah Sudah berbeda-beda. berbeda-beda. Nah, ini yang kayak saya sebut tadi, mengancam sila ketiga persatuan Indonesia, mengancam integrasi di titik itu. Dan benar ketika sesuatu yang terjadi di rumah yang mengabaikan soal nasionalisme ini menyebar keluar, sehingga orang-orang bersaing seolah-olah pesaingnya itu adalah bukan tetangga sendiri, Iya. mau dilibas kan, dan seterusnya. Nah, sebenarnya sederhana menurut saya cinta tanah air itu. Diterapkan dari dalam lingkungan keluarga dulu, Yes. langkah konkret dan sederhananya nih Ya. Mas. Nah kalau di media sosial ya Mas, anak-anak Gen Z ini sebetulnya kalau menurut Ana juga, karena kebetulan Gen Z nih Mas, semuanya masih sangat nasionalis. Mereka itu mungkin ada yang dikenalkan lagi marak itu, anak-anak ini suka apa ya, kreatif, di dunia kreatif itu mencintai produk lokal, Ya. diekspresikan dengan dia bikin konten tapi kasih tahu nih hasil UMKM-ku gini, Ya. kemudian wisata daerahku tuh gini gitu. Apakah mencintai produk lokal, memamerkan di dunia media sosial tuh dianggap juga nasionalis Mas? Sangat, Sangat bahkan ya. sangat. Jadi kalau kita baca di sejarah itu ada namanya Trisakti Bung Karno gitu ya. Trisakti Bung Karno. Trisakti Bung Karno itu antara lain berdaulat dan berkepribadian sebagai warga Indonesia. Nah, hari ini saya lihat ya pada konteks cinta tanah air yang lain, Gen Z sudah menggarap itu, menggarap mencintai produk sendiri, karena produk sendiri itu belum tentu tidak berkualitas. Tidak berkualitas, Iya. iya betul. Nah, Itu memang Gen Z Mas, saat ini tuh Iya. mencintai produk lokalnya di situ nih. Nah kalau bicara soal budaya, tadi kan hasil dalam negeri UMKM gitu. Kalau bicara soal budaya, Gen Z ini bisa menjaga budaya Indonesia tanpa menutup budaya luar Mas. Kita identik seperti itu. Jadi kita tahu nih ada K-pop yang orang suka Korea tuh kita nggak apa-apa banget sama mereka. Tapi anak-anak di Indonesia ini juga cinta loh Mas sama budaya kita yang di Indonesia gitu. Jadi kita tuh seperti itu. Kalau menurut Mas Abi gimana? Ya, jadi kalau misalkan musik gitu ya, musik saya juga sempat mendengar ada musik yang kalau musik DJ itu kan kadang-kadang impor tuh. Tapi kan sekarang lagi tren juga, jadi di musik DJ itu ada unsur nuansa etnik yang masuk. Ditambah Supaya orang tidak amnesia bahwa ini Indonesia gitu ya, ini juga memiliki musik yang luar biasa yang bisa dimasukkan di situ, karena globalisasi arus budaya itu kan tidak bisa kita bendung. betul. Nah, tetapi kalaupun tidak bisa dibendung, tidak semuanya harus kita telan. Nah, ada unsur-unsur yang ada di Republik ini masuk di situ sebagai komposisi yang juga bisa kita dengar dengan baik bahwa ini karya anak bangsa yang tidak melupakan warisan leluhurnya. Warisan leluhur. Betul banget. Jadi kalau kemudian kita harus berkiblat ke barat terus ya ini susah. Iya. Jadi salah satu contoh yang kita bisa lihat banyak Gen Z di Korea yang nggak begitu sadar sehingga wajahnya itu kan dibuat oplas semua gitu kalau di Korea gitu ya. Nah kalau Iya sih Mas, ngeri itu. ya, nah di Indonesia kan nggak banyak sih yang seperti itu, walaupun ada tetap ingin menampilkan bahwa ini Indonesia dan seterusnya. Oriental kita tetap ini Indonesia ini ya, Jawa gitu tuh tetap diiniin. Terus ini Mas, Gen Z itu juga FOMO-FOMOan ya. FOMO-FOMOan itu ikut-ikutan tren gitu. Tapi itu nanti boleh Mas Abi kasih nilai ini termasuk nasionalisme atau tidak. Ini FOMO-FOMOannya tuh sering ngunjungin destinasi wisata, terus ngevlog, terus akhirnya viral nih. Nah itu tuh dilakuin nih sama Gen Z. Sebetulnya itu wujud mereka bahwa ngenalin Indonesia ke luar. Itu termasuk nasionalis juga ya Mas ya? Nah ini kan kreativitas yang dimiliki oleh Gen Z yang mengeksplor bahwa
alam Indonesia itu bagus loh gitu ya. Bagus. Jadi untuk melihat air terjun misalkan kan di Probolinggo ada, di Malang ada, lalu kemudian mereka syuting lalu mereka sebarkan. Apa yang kita punya itu tidak jauh menariknya dibanding dengan air terjun di Green Canyon misalkan gitu ya. Aku juga belum tahu tuh Mas. Nah, jadi apa yang ada di Indonesia itu luar biasa. Jadi ada negara lain dia hanya punya gunung, tapi tidak punya lautan. Ada negara yang punya lautan, tetapi tidak punya gunung. Nah, kita semuanya punya. Lalu anak-anak agensi ini melakukan inovasi, entah apa sebagai TikToker atau apa YouTuber. Nah, menyampaikan kepada dunia ini negara kami punya ini dan seterusnya. Langkah itu nggak salah berarti ya Mas Abe ya. Semua itu nasionalis dengan dibekali kreativitas Gen Z. Ya. Oke. Walaupun kadang-kadang ada Gen Z yang sudah hidup sebagai apapun di luar negeri, kemudian mencaci maki negerinya sendiri. Menurut saya itu enggak. Tadi ya poin adabnya ya. Yes. Tidak beradabnya di situ. Tidak memiliki rasa nasionalisme. Karena kata kuncinya seberapapun buruknya atau seberapapun baiknya, it is Indonesia. It is Indonesia. Menarik sekali, empower, it is Indonesia kalau kata Mas Abe. Di segmen berikutnya kita akan bahas juga kelanjutan dari nasionalisme yang lebih relevan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di podcast Suara Rakyat. Halo Empower, kembali lagi di podcast Suara Rakyat. Ini segmen terakhir ini kita bakal bahas yang lebih menarik, gimana nasionalisme itu bisa jadi masa depan, tapi di tangan Gen Z kalau kata Mas Abe bilang tadi ya. Nah Mas Abe, masih terkait dengan nasionalisme, gimana sih Mas melihat masa depan nasionalisme? Tapi kan perannya tadi 60% katanya di Gen Z. Kira-kira melihat itu masa depan kita gimana Mas? Jadi masa depan kita sebagai bangsa, sebagai warga dari Republik ini berkaca kepada suasana kebatinan Gen Z hari ini. Kalau tidak ada perubahan sikap, tidak ada perubahan kesadaran, kok istilah Indonesia suram akan terjadi pada waktunya. Ketika generasi sekarang misalkan tidak cepat membuat keputusan bahwa dialah pewaris bangsa yang sesungguhnya. Jadi, maka kaitan dengan nasionalisme, kaitannya dengan masa depan bangsa yang ada di tangan Gen Z hari ini, maka secepatnya Gen Z itu menumbuhkan kesadaran bahwa dia penentu, bukan hanya sekedar penghuni. Nah, kalau sekedar penghuni, dia menghuni saja, tidak punya ikhtiar yang lebih banyak dari seorang penghuni. Tetapi kalau dia penentu, maka dia akan berpikir, ambil nih keputusan juga. Bangsa ke depan itu mau dibuat seperti apa dan seterusnya. Nah, sebagian Gen Z hari ini itu hanya berpikir untuk dirinya. Nah, kalau Gen Z itu rata-rata kemudian dia hanya berpikir untuk dirinya, nah ini menurut saya masa depan bangsa bisa berbahaya. Iya dong. Tetapi di tempat atau di suasana yang lain, kan kita masih melihat Gen Z itu berkolaborasi sesama Gen Z, membuat satu persatuan atau persekutuan komunitas, atau komunitas untuk menciptakan aktivitas yang berarti, yang bahan bakunya diambil dari alam misalkan. Ada yang buat batik yang berbasis alam, eco printing. Kemudian yang lain-lain, ada anak-anak muda yang membuat jamu tradisional yang dan seterusnya. Jadi kalau sumber-sumber alam ini kita amati, kita pelihara, kita openi, maka orang lain, orang luar terutama, dia tidak akan mengambil yang diemani oleh Gen Z. Ini suatu fenomena yang berbeda di zaman dulu, di saat Belanda.
Gimana teman? Nah, di zaman Belanda kita kan punya rempah nih. Punya Iya rempah, sih. kemudian rempah-rempah itu eh, diminati oleh Belanda, tetapi pada saat orang-orang Indonesia itu hanya berpikir untuk diri Dirinya. atau untuk kelompoknya, sehingga orang yang berpikir tentang diri dan kelompoknya itu mudah dipecah belah. Lalu lahirnya sebuah teori namanya divide and impera itu kan ya. Nah, jangan sampai kemudian ke depan itu ada suasana kebatinan yang seperti ini, bahwa kita itu bernyanyi pada saat upacara satu nusa, satu Satu bangsa. bangsa. Nah, ini untuk kita semua. Jangan sampai berpindah atau dikelola oleh yang lain. Cukuplah sejarah itu yang bisa kita baca dan menyedihkan dan tidak harus terulang kembali. Tidak harus terulang kembali dan jangan sampai gitu ya. Yes. Betul banget nih. Itu relevan juga nih Mas. Itu benar-benar harus diangkat dan jangan sampai terulang kembali. Nah, pertanyaannya kan akhirnya jadi peran Gen Z yang dia itu bisa andil dalam persatuan Indonesia di tengah keberagaman dan isu tadi itu gimana Mas? Yes, ini kan berkaitan dengan apa namanya? Multikulturalisme ya. Betul. Multikulturalisme, maka dalam keyakinan saya ada loh bangsa lain yang memiliki keinginan untuk kembali merebut Indonesia. Keyakinan saya seperti itu. Caranya tidak kontak senjata seperti kita dulu mempertahankan tanah air, tetapi dengan cara merusak mentalitas dari Gen Z. Jadi Gen Z-nya dipecah-pecah, maka kalau Gen Z berhasil dengan cara ini, bangsa-bangsa luar itu akan mudah masuk. Nah, maka karena itu dalam konteks mempertahankan negara, dalam konteks mempersatukan kita sebagai warga bangsa ini menjadi penting untuk disadari bersama, karena pastilah orang tua hari ini itu tetap bertumpu harapannya kepada Gen Z sebagai pewaris bangsa, sebagai penerus tanah air pada akhirnya. Nah, trennya ini kan Gen Z kok tidak seutuhnya berpikir soal nasionalisme. Betul sih, Mas. Nah, jadi misalkan kalau di Jakarta suka ada tawuran antar sekolah gitu ya. Padahal mereka ada di republik yang sama. Nah, oleh karena itu menurut saya jadi penting, jadi menggali pemahaman-pemahaman tentang nasionalisme itu dimulai dari hal kecil lah, yang sederhana yang bisa kita lakukan. Jadi yang bisa kita lakukan misalkan kalau ada hutan, kita jangan merusak hutan. Sederhana banget. Yang bisa kita lakukan. Sesimpel itu. Ya. Dimulai dari kita buat merawat itu tadi. Gitu. Nah, ini kaitannya juga ngobrolin lokal dan hutan. Kalau menurut Mas Abi sendiri ini Gen Z ini sebenarnya siap gak sih membawa isu nasional ini untuk dibawa keluar? Saya kira harus siap. Tidak siap, harus siap. Jadi jangan hanya jangan hanya aktivis pramuka lah gitu ya. Betul. Jadi konkretnya harus ada. Ya, konkretnya harus ada, kebersamaan itu harus tercipta, memelihara alam, menjaga lingkungan, harus sadar bersama-sama. Jadi itu kan beda merawat alam, merawat lingkungan dengan melakukan eksploitasi. Beda-beda. Nah, kalau kita hanya berpikir soal diri, menjual kayu tanpa menanamnya kembali itu kan soal mudah. Tetapi walaupun Belanda itu penjajah, tetapi kita perlu belajar dari Belanda. Saya kira kalau anak pulang ke Babat, di kiri kanan jalan itu ada pohon asam yang sudah gede banget ya. Nah, itu dingin, sejuk ya, kalau di bawah sana. Betul. Jadi kan dengan model-model menanam pohon di tanah kita tercinta itu kan lumayan untuk menjaga alam. Ya, menjaga oksigen, menjaga apapun, termasuk menjaga soal kelestarian lingkungan, menjaga atau mencegah banjir, kan dari situ. Dari situ, betul. Ya. Itu konkret dan bisa nih kita lakuin tuh konkret banget sih Mas di Gen Z sekarang.
itu yang konkret bisa dilakuin Mas. Kalau kita sekarang kan di teknologi yang begitu cepat berkembangnya juga pesat. Nah, inovasi apa sih Mas yang kiranya bisa dibawa Gen Z ini untuk mewujudkan nasionalisme? Oke. Jadi apa sih inspirasinya yang bisa kita Yang kaitannya sama teknologi mungkin. Ya, yang kaitannya dengan teknologi. Yang pertama, teknologi itu memang berkembang secara pesat, tetapi poinnya adalah jangan sampai kemudian waktu kita itu diatur oleh teknologi, tetapi kita mengatur teknologi. Nah, ketika misalkan kita punya HP, itu kan bisa kita lacak. Daerah-daerah titik-titik mana ada deforestasi. Nih, Mas. Nah, kalau ada deforestasi, maka di benak Gen Z muncul, maka kita harus menanaminya kembali. Bukan ketika ada deforestasi, titik-titiknya ketemu, jangan berpikir ini titik mana lagi yang harus kita rusak. Nah, ini kan dua hal yang berbeda. Betul. Itu penting menurut saya disadarkan supaya alam kita ini terawat dengan baik, dan itu salah satu dari manifestasi bahwa kita cinta terhadap tanah air. Sederhananya itu kita cinta terhadap tanah kita sendiri dan air kita sendiri. Luar biasa itu Mas. Jadi itu pemanfaatan teknologi konkret juga yang bisa kita lakukan dan nyata, sederhana dan nyata. Tapi kalau Gen Z ini insya Allah approve dan cepat juga buat jaga lingkungan itu oke kok Mas. Dulu yang Chef Raja Ampat itu cepet kita buat naikin saya itu. amati seperti itu. Saya lihat Gen Z juga sudah mulai rajin menanam bakau untuk menghindari abrasi. Di mana-mana bahkan banyak gerakan dan komunitas yang Mas Abi bilang tadi. Kalau seandainya anak muda berkumpul punya komunitas, salah satunya bisa itu. Konkretnya. Ya itu. Begitu. Itu sudah. Luar biasa memang kalau yang dilakuin anak muda gitu loh Mas, terkait dengan nasionalismenya di sini. Jadi adaptif banget meskipun di era seperti ini masih bisa Mas ya untuk mengekspresikan nasionalisme di Gen Z gitu ya. Sangat bisa, terutama poin yang paling penting supaya ada migrasi berpikir dari Gen Z yang menghargai proses daripada mencintai instan gitu ya. Nah, jadi bangsa ini merdeka, saya kira butuh proses. Bahwa kita kemudian akan memanen kelapa, pasti kita menanam, menyiram, lalu memanen. Nah, kalau kemudian kita instan, seolah-olah mau kelapa, nanam sekarang, berbuahnya besok, nggak mungkin. Itu juga kaitannya dengan kelak ketika Gen Z tiba saatnya untuk mencari pekerjaan. Konkretnya di situ itu ya. Tuh empower. Kamu diingetin Mas Abe langsung terkait tadi praktiknya untuk nasionalisme itu seperti apa. Nah, Mas Abe, empower ini butuh diberi pesan. Kiranya buat empower ini bisa ngikutin loh. Gimana caranya buat kita berperan nasionalisme ini kita ekspresikan di luar. Boleh kasih pesan buat empower kita, Mas Abe? Ya. Jadi semuanya itu butuh proses untuk mencapai yang diinginkannya, yang tentu saja dimulai dari bawah. Jadi kalau di pelajaran kesenian itu kita belajar tangga nada ya. Tangga nada menarik nih. Do, re, mi sampai ke do atas. Jadi kalau misalkan tangga nada ini kita lompat, do, re langsung ke do lagi, itu kan aransemen musiknya, komposisi musiknya tidak terdengar dengan baik. Sama juga. Jadi kalau Gen Z hari ini melihat orang-orang yang sukses entah di mana, jangan dilihat suksesnya hari ini, tetapi berapa lama dia berproses untuk menjadi sukses seperti itu. Kadang-kadang pada Gen Z tertentu itu nanam hari ini, harus panen hari ini. Ini yang agak susah. Jadi berproses. Jadi orang-orang yang sukses itu, yakinilah mereka itu juga pernah menjadi muda. Lalu di masa mudanya tidak seperti yang kita lihat hari ini, ada proses berkelanjutan dan seterusnya. Wah, luar biasa. Berarti poinnya di proses. Gen Z harus menikmati proses itu, jangan hanya mau di instan ya Mas ya. Betul banget, empower semuanya.
Teman-teman Empower semuanya, jangan lupa pantengin podcast kita. Banyak pesan bagus dari Mas Ade kaitannya sama nasionalisme yang bisa teman-teman juga ekspresikan dan wujudkan secara nyata. Mas Abe tadi berpesan sangat banyak banget. Empower semuanya, jangan lupa share video ini sebanyak mungkin agar banyak yang tahu nih tentang nasionalisme di Gen Z ini itu bagaimana. Jangan lupa juga subscribe channel ini biar apa? Biar nggak ketinggalan podcast-podcast kita berikutnya. Anyway, Ana pamit undur diri, Mas Abe juga pamit undur diri. Terima kasih dan juga sampai jumpa di podcast berikutnya.